Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Nur Saki Ashar, saya dari kelas 12 Sains Pusat School Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan oleh Ahmad Nur Saki Ashar kelas 12 Sains. Pertama, definisi. Definisi secara singkat atau secara simpel dari kaidah pencacahan adalah cara yang digunakan untuk mencari banyaknya kemungkinan yang mungkin terjadi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat langsung contoh di pembahasan berikutnya, yaitu aturan penjumlahan. Nah, aturan penjumlahan adalah aturan yang digunakan untuk mencari kemungkinan yang dimana serangkaian kemungkinannya itu saling berlainan atau tidak berhubungan. Rumus yang digunakan adalah P1 tambah P2 tambah P3 tambah P seterusnya, atau kemungkinan 1 tambah kemungkinan 2 tambah kemungkinan 3 tambah kemungkinan seterusnya. Contoh soalnya, Kiki ingin pergi ke pasar menggunakan alas kaki. Dia memiliki 3 pasang sepatu, yaitu Ardiles, Bata, dan Homiped. Juga 3 pasang sendal jepit, yaitu Swallow, Carville, dan Iger. Banyak pasang alas kaki yang dapat digunakan Kiki ke pasar adalah, untuk mencari jawabannya, maka digunakan aturan penjumlahan. Banyak sepatu ditambah banyak sendal. Banyak sepatu Kiki ada 3 pasang, yaitu Ardiles, Bata, dan Homiped, serta banyak sendal Kiki juga ada 3 pasang, yaitu Swallow, Carville, dan Iger. 3 ditambah 3 sama dengan 6, maka banyak pasang alas kaki yang dapat digunakan Kiki ke pasar adalah 6 pasang. Berikutnya aturan perkalian. Nah, aturan perkalian adalah aturan yang digunakan untuk mencari jumlah kemungkinan, yang dimana serangkaian kemungkinannya itu saling berkaitan atau berhubungan. Rumus yang digunakan adalah P1 dikali P2 dikali P3 dan kali P seterusnya, atau kemungkinan 1 dikali kemungkinan 2 dikali kemungkinan 3 dikali kemungkinan seterusnya. Contoh soal, berapa banyak kombinasi pengurus yang terdiri dari ketua, bendahara, dan sekretaris yang dapat dibentuk oleh 7 orang siswa jika tidak boleh rangkap jabatan? Artinya, satu siswa hanya boleh menjabat sebagai entah itu ketua, bendahara, atau sekretaris, tidak boleh memiliki 2 jabatan. Caranya adalah menggunakan aturan perkalian, yaitu jumlah yang mungkin jadi ketua dikali jumlah yang mungkin jadi bendahara dikali jumlah yang mungkin jadi sekretaris. Yang mungkin jadi ketua adalah semua siswa atau 7 orang, yang mungkin jadi bendahara adalah 7 dikurang 1, karena satunya sudah jadi ketua, yaitu 6 orang, dan jumlah sekretaris adalah 7 dikurang 2, karena 2-nya sudah menjadi 1 sekretaris dan 2 bendahara. Jadi 7 dikali 6 dikali 5 atau 210. Maka banyak kombinasi pengurus yang dapat terbentuk dari 7 siswa adalah 210 kombinasi. Berikutnya adalah permutasi. Aturan perkalian yang tadi sebenarnya merupakan terapan dari permutasi. Jadi, permutasi sendiri adalah suatu aturan juga yang digunakan untuk mencari jumlah kemungkinan, yang dimana serangkaian kemungkinannya itu saling berkaitan atau berhubungan, dan memperhatikan urutan. Atau AB tidak sama dengan BA. Sama seperti ketua tadi, apabila ketuanya A dan wakilnya B, tidak sama jika ketuanya B dan wakilnya A. Rumus yang digunakan adalah N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Contoh soalnya masih menggunakan soal yang tadi. Berapa banyak kombinasi pengurus yang terdiri dari ketua, bendahara, dan sekretaris yang dapat dibentuk oleh 7 siswa jika tidak boleh rangkap jabatan? Nah, yang pertama, N faktorial dibagi N kurang R faktorial. N-nya adalah 7 jumlah siswa, 7. R adalah jumlah pengurus, ya, ada 3 ketua, bendahara, dan sekretaris. Maka 7 faktorial dibagi 7 dikurang 3 faktorial, atau 7 faktorial per 4 faktorial. 7 faktorial dijabarkan menjadi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. 4 faktorial membagi 4 faktorial, tersisa 7 dikali 6 dikali 5, atau 210. Maka kombinasi yang dapat terbentuk dari 7 orang siswa adalah 210 kombinasi. Berikutnya adalah kombinasi. Sama seperti permutasi, tetapi bedanya pada kombinasi tidak memperhatikan urutan, atau AB sama dengan BA. Contohnya apabila orang berjabat tangan. Jika A dan B berjabat tangan, maka itu adalah kejadian yang sama dengan B dan A berjabat tangan. Rumus yang digunakan adalah N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Contoh soal, berapa banyak jabat tangan yang terjadi apabila 8 orang saling berjabat tangan satu sama lain? Langsung memasukkan rumus, N adalah jumlah orangnya atau 8, R adalah orang yang terlibat dalam satu kejadian atau 2 orang apabila berjabat tangan,
menjadi 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 8 dikurang 2 faktorial. Atau sama dengan 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 faktorial. 8 faktorial jika dijabarkan menjadi 8 dikali 7 dikali 6 faktorial. 6 faktorial membagi 6 faktorial. 8 dibagi 2 faktorial, menghasilkan 4 kali 7 atau 28. Jadi, apabila 8 orang saling berjabat tangan satu sama lain, akan terjadi 28 jabat tangan. Sekian dari video singkat mengenai kaidah pencacahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.